Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Mari kita mulakan majelis kita dengan membaca Sayyidul Istighfar, mengikuti suruhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesiapa yang membacanya petang hari dengan penuh yakin dan ia meninggal di pagi harinya, maka berhak baginya masuk surga. Dan sesiapa yang membacanya pagi hari dengan penuh yakin dan meninggal petang harinya, maka hak baginya masuk surga. Sayyidul Istighfar. Mari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Allahumma amin. Subhanallah wa hamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesejahteraan dan pelindungan jasmaniah dan rohaniah, untuk kita meneruskan tugasan kita yang Allah amanahkan kepada kita sebagai khalifahnya di muka bumi, sekaligus menjadi hamba-Nya kepadanya. Kita dalam berusaha bersungguh-sungguh, setiap apa yang kita lakukan hendaknya, setiap apa yang kita katakan, hendaklah ianya mempunyai balasan kebaikan, menjadi bekalan. Karena tidak ada satu ucapan yang terkeluar daripada mulut kita, tidak ada gerakan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, melainkan ia direkodkan oleh Allah melalui malaikatnya,
dan seterusnya kelak kita akan dipertanggungjawabkannya. Jika ianya merupakan amal yang diridhai, beruntunglah kita, karena ianya menjadi bekalan bagi kita. Tetapi jika ianya merupakan amalan yang menyalahi syarak, maka rugilah kita, karena ia akan menyebabkan kita mendapatkan dosa dan balasan siksanya. Alhamdulillah. Sebab itu, dalam kehidupan, di samping kita meningkatkan amal baik kita, juga tak kalah pentingnya sentiasa memohon pengampunan bagi kesalahan yang telah dilakukan. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah, mudah-mudahan Allah berikan kita iltizam untuk terus berpegang kepada ajarannya dan sunnah Nabi-Nya. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita malam hari ini, menyambung apa yang kita telah sampaikan pada siri lepas dengan tajuk hak hukmu hal kirrasi. Hukmu hal kirrasi. Hukum membotakkan atau mencukur rambut kepala. Apa yang telah kita sampaikan minggu lepas, bahwa yang berkaitan dan perkara ini, berkaitan dengan hal qurrasi ini ada 6 kategori. Ada 6 kategori. Kategori yang pertama ialah ia merupakan ketaatan, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi ganjaran. Ini saya ulangi apa yang kita pelajari minggu lepas. Boleh lihat dalam nota, semua sudah ada nota itu, tinggal baca aja. Kalau ada printer, di print aja senang. Sebab kalau tak di print tak nampak. Mungkin dalam handphonenya tak nampak, tapi kalau di print mungkin senang sedikit lah. Tengok handphone kecil sangat. Pertamanya yakni dalam kategori ketaatan, taqarrub, ibadah dan diberi pahala. Ada 4 untuk kategori yang pertama ini. 1 dan 2 yakni membotakkan kepala kerana tahallul ihram, sama ada ihram umrah ataupun ihram haji. Itu sudah jelas. Yang kedua yakni botakkan kepala sempena akikah. Yang ketiga maksudnya. Yang ketiga membotakkan kepala sempena akikah. Dapat pahala. Ini ketaatan dan ini taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni orang kafir yang baru memeluk agama Islam. Maka digalakkan, disuruh, dianjurkan membotakkan kepalanya. Dan membotakkan kepala waktu itu, ia adalah ibadah. Inilah kategori yang pertama, yakni hanya ada 4 macamnya, 4 jenisnya. Sehingga kesimpulannya seperti mana yang tertera dalam nota itu, ulama telah sepakat bahwasanya tidak disunatkan, la yustahabbu, tidak disunatkan membotakkan kepala selain 4 kategori yang di atas tadi. Selain karena 4 tadi. Ima tahallul umrah ataupun haji, ima karena akikah,
wahai makana baru memeluk agama Islam. Itu kesimpulan ulama yang ditahu oleh ulama tidak disunatkan. Tidak disunatkan itu apa hukumnya? Nanti kita akan pelajari. Ya, itu bagi lelaki. Tadi digalakkan tadi bagi lelaki, hanya saja termasuk perempuan, yakni yang ketiga itu, yakni sempena akikah. Itu bayi lelaki, bayi perempuan pun sama. Dan juga yang telah kita pelajari minggu lepas tentang hukum perempuan memotong rambutnya. Memotong rambutnya. Yang pertama, yakni mereka berpendapat yakni hukumnya harus, yakni min ajli zinah minal masail hasa. Di hukumnya harus, apalagi kalau untuk meringankan atau menipiskan karena tebalnya, memendekkan karena panjangnya, dan itu benar hadis Muslim. Dan yang keduanya, pendapat kedua yakni tidak harus, tidak dibenarkannya, tidak dibenarkannya. Tetapi istilah dibenarkannya ini yakni membotakkannya, karena ini kaitan dengan halqur ra'si, hukum membotakkan kepala. Bagi perempuan memang tidak dibenarkan sama sekali untuk membotakkan kepalanya. Tetapi hanya diharuskan, bagi perempuan diharuskan untuk mencukurnya, memotongnya, sama ada dengan tujuan untuk memendekkannya, sebagaimana hadis yang telah kita pelajari, atau mungkin untuk menjarangkannya karena lebatnya. Lalu dijarangkannya. Dijarangkannya. Ini yang kita telah pelajari lepas. Yahrumu 'alal mar'ati halqu ra'siha. Bahkan haram hukumnya bagi perempuan, yakni cita muslimah ini tak ada cita orang kafir. Bagi muslimah, haram hukumnya bagi perempuan muslimah untuk membotakkan kepalanya. Inilah madhab Hanafi, madhab Maliki, dan juga madhab Hambali. Wahuwa qaulul Hasan al-Basri. Artinya jumhur berpendapat membotakkan kepala bagi wanita hukumnya haram. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Abdullah bin Abbas, baginda bersabda, laisa 'alan nisa'i halqun. Tidak boleh bagi perempuan membotakkan kepala. Innama 'alan nisa'i at-taqshiru. Hanya saja yang diharuskan bagi perempuan itu at-taqshir. Taksir itu maknanya memendekkan. Memotong, menggunting untuk memendekkannya. Itu hukumnya harus. Adapun membotakkannya laisa ala. Tidak dibenarkan, dan itulah yang dipilih oleh jumhurul ulama. Jumhurul ulama. Baik, jemaah sekalian, itu yang kita pelajari minggu lepas. Sekarang kategori yang kedua. Saya berkaitan dengan botak kepala, berkaitan dengan gunting kepala, kan ada 6 kategori. Kategori pertama, ia termasuk kategori ibadah. Kategori ketaatan, dapat pahala, yang semuanya ada 4 itu. Sekarang kategori yang kedua, lihat di situ, an-nau'ut tsani. Dalam nota saya bacakan, an-nau'ut tsani. Yakni kategori yang kedua, jenis yang kedua. Apa hukum membotakkan kepala? Subhanallah. Hukum membotakkan kepala yang kedua ini hukumnya syirkun. Syirkun itu syirik. Sebagai perbuatan syirik. Subhanallah. Wa yakunu halqur ra'si syirkan billahi azza wa jalla.
Dan adalah untuk membutakan kepala itu dikategorikan sebagai syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila bagaimana membutakan kepala itu jatuh hukum syirik. Sedangkan dalam untuk kategori pertama dapat pahala. Kalau masuk yang kedua ini malah dapat dosa, dan dosanya dosa syirik pula tu. Subhanallah. Ya. Baik, saya bacakan tu dalam nota ya sekalian. Lihat, wa huwa idza halaqa ra'sahu tadhallulan li ghairillahi ta'ala. Wa huwa idza halaqa ra'sahu tadhallulan li ghairillahi ta'ala. Terjemahnya sudah ada itu, yakni jika seseorang itu membotakkan kepalanya sebagai bentuk tadallul, tadallul itu mana merendahkan diri, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membotakkan kepalanya, niatnya yakni ingin merendahkan diri kepada selain Allah. Jadi di situ ada unsur ubudiyah. Ini kaitannya dengan niatnya. Maka dia dah jatuh syirik. Jatuh syirik. Baik, ini fatwa yang diberikan oleh Ibnul Qayyim. Saya bacakan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi Zadil Ma'ad. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kitab yang sangat populer sekali itu, ya. Kitab karangan Ibnu Qayyim namanya Zadul Ma'ad. Apa kata beliau? Kama yahliku hal muridun lisuyukhihim. Sebagaimana sebagian pengikut-pengikut ahli sufi mencukur atau membotakkan kepala mereka demi guru-guru mereka. Bila niat membotakkan kepalanya itu demi gurunya, bagi takzim ikram pada gurunya, ini dah jatuh syirik. Subhanallah. Walhal membotakkan kepala karena tahallul dapat pahala. Tengok, perbuatan yang sama, membotakkan kepala, tapi karena niatnya berbeza, maka hukumnya pun berbeza. Fayaqulu ahaduhum. Seperti mana salah seorang daripada mereka berkata, ana halaktu ra'si li fulan wa anta halaktu li fulan. Saya botakkan kepala ini semata-mata demi si fulan tu. Saya botakkan kepala ini semata-mata karena syekh kami gini. Saya botakkan ini semata-mata karena hukumnya syirik. Ini nanti hukumnya syirik. Wa hadza bin manzilati ayyakul, dan ucapan orang seperti ini membotakkan kepala lalu dia berkata, aku botakkan kepala aku ini semata-mata kerana si fulan umpamanya. Ucapan ini sama saja dengan sajadtu li fulan. Aku sujud karena si fulan. Aku jangan. Ingat, dahulu pernah kita pelajari ketika kita bicara tentang akidah, tentang syirik dahulu. Ada hadis Nabi SAW, ya, di satu kampung, ya, di situ ada penguasa penjaga kampung. Siapa saya yang lalu melalui kampung itu, nak pergi tempat lain, kena lalu kampung tersebut, karena tidak ada laluan yang lain. Tetapi tidak dibenarkan orang yang lalu di situ kecuali terlebih dahulu menyembelih binatang. Dalam hadis sahih itu. Ada dua orang lalu itu, lalu tak dibenarkan. Oh, kami tak benarkan kamu lepas. Ya, macam kena bayar tol lah. Tolnya menyembelih binatang untuk menghormati patung berhala yang disembah di kampung tersebut. Kata saya tak bawa binatang.
Macam mana aku nak sembelih? Tak apalah, sembelihlah apa saja. Kau bunuh seekor nyamuk dan niatkan semata-mata untuk mengagungkan patung ini. Lalu tadi tangkap seekor nyamuk, dibunuhnya untuk menghormati patung tadi. Huwa finnar, Nabi kata, orang itu masuk neraka. Yang B pula, awak tak boleh lalu selagi awak belum menyembelih binatang. Saya tak bawa binatang. Kata orang kampung itu, tangkaplah seekor nyamuk dan kamu bunuh untuk mengagungkan patung ini. Kata B, aku tidak akan membunuh binatang mata-mata nak mengagungkan selain Allah. Tidak. Akhirnya B dibunuh. Matinya mati syahid, Nabi kata fil jannah. Hadis itu berkaitan dengan ada seorang masuk neraka kerana seekor nyamuk. Seekor lalat maksud saya, seekor lalat yang dibunuh lalat. Ada seorang masuk neraka karena membunuh seekor lalat dan ada seorang masuk surga pun karena seekor lalat. Kenapa masuk neraka? Karena ia bunuh seekor lalat itu nak memuliakan patung. Nah, inilah sama. Buta kepala karena tahallul itu kerana Allah. Dapat pahala. Buta kepala karena mengagungkan syekhnya umpamanya. Mengagungkan seseorang umpamanya. Maka hukumnya syirik. Wa yadzubillah tu'udzubillah. Fa inna halqar ra'si khudu'un wa ubudiyatun wa dhillun. Ya. Kerana perbuatan membutakan kepala itu adalah satu bentuk ketundukan, pengabdian, serta merendahkan diri. Walihadza kana min tamamil hajj. So itu membutakkan kepala itu sebagai tanda kesempurnaan ibadah haji kalau dalam Islam. Kan haji mula-mula ihram, kalau ihram nanti suruh tahallul. Habis masa ihramnya sebagai tanda bahwa hajinya itu telah sempurna. Butak kepala. So butak kepala dalam ibadah haji itu menunjukkan kesempurnaan ubudiyah dalam haji. Tiba-tiba orang butakkan kepala karena niat nak mengagungkan, memuliakan seseorang. Jatuh syirik. Fa innahu wudi'an nawasi baina yaday rabbiha khudu'an li'azamatihi wa tadallulan li'izzatihi. Bukankah orang yang membutakkan kepala, yang ini butak kepala itu kena tunduk begitu ya. Butak kepala ya ditundukkan itu. Tundukkan kepalanya, tundukkan ubun-ubunnya di hadapan Tuhannya, nah, karena keagungannya. Merasa hina di hadapan kemuliaannya. Wa huwa min ablagi anwa'il ubudiyah. Dan itu adalah satu bentuk ubudiyah yang paling sempurna. Walihadza kanatil Arab idza aradat idlal al-asir minhum wa atakau halaku ra'sahu wa atlaqahu. Sebab itulah budaya Arab jahiliyah dahulu. Apabila mereka ingin menghinakan hamba abdinya, bila orang jahiliyah ini ingin menghinakan tawanan perang, apa cara yang dilakukan oleh kafir Makkah dahulu? Bila mereka ingin menghinakan tawanan perang mereka, tawanan mereka disuruh duduk, tunduk, menundukkan kepalanya, lalu dibutakkan kepalanya. Dan itu dianggap sebagai simbol kehinaan orang itu di hadapan orang lain. Tengok, membutakkan kepala pada zaman jahiliyah ya, itu sebagai lambang, sebagai simbol kehinaan seseorang di hadapan orang lain. Saya itu jika tawanan perang ini katalah sudah bersedia tunduk dan dibutakan kepalanya, maknanya ia sudah mengakui kehinaan dirinya di hadapan kafir Quraisy tadi, wa atlaquhu, lalu mereka dimerdekakan. So bila nawaitu dia seperti ini,
maka botak kepala jatuh syirik. Waliyadzubillah, tumana'udzubillah. Itu yang kedua. Jadi, kategori yang kedua ini betul-betul berlawanan lah, yang bercanggah dengan yang pertama. Sebab kategori yang pertama, yang semuanya ada 4 itu dapat pahala. Itu ubudiyah, itu ta'at, itu kurbah. Yang ini syirik. Dan syirik adalah termasuk dosa besar. Bergantung pada contohnya menyembelih tadilah. Menyembelih binatang, sempena ibadah kurban, kerana Allah dapat pahala. Itu ibadah. Itu ibadah. Menyembelih binatang, walaupun hanya ayam, walaupun hanya membunuh seekor lalat, tapi memuliakan selain Allah, memuliakan pokok. Sebelih ayam karena memuliakan pokok. Sebelih ayam kerana apa namanya? Ya, memenuhi permintaan apa ni? Penunggu rumah, karena penunggu rumah ni lihat sangat, dia tak nak keluar selagi tak dapat disembelihkan ayam putih. Menyembelih ayam ketika jatuh syirik. Ayam yang disembelih dagingnya hukumnya haram, perbuatan menyembelih ayam. Niatnya apa? Niatnya agar si penunggu rumah ini, sebab rumah awal ni ada penunggu, penunggunya kereh, tak nak keluar. Selagi awak belum bagi dia darah ayam putih. Lalu disembelih. Syirik itu ya sekalian. Sama-sama menyembelih. Nyembelih kambing. Sama-sama. Kambing disembelih untuk apa? Untuk akikah. Kambing disembelih untuk apa? Untuk kurban. Kambing disembelih untuk apa? Untuk ni. Memenuhi permintaan si penunggu rumah ini. Yang menyembelih orang yang sama. Sama-sama baca bismillah. Tetapi mempunyai kesan hukum yang berbeza. Yang satu, pertama tadi, hukumnya dapat pahala, binatang yang disembelih halal, sementara jika niatnya untuk mengagungkan selain Allah, niatnya yakni apa? Sembelihannya adalah haram, dagingnya adalah haram, dan perbuatan ini jatuh syirik. Sebab ini termasuk ta'zimu ghairillah. Apa saja perbuatan jemaah sekalian, apa saja perbuatan ya, mengagungkan yang lain, merendahkan diri, merendahkan dirinya pada selain Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya syirik. Ingatlah, kita telah menjadi dahulu menjadi perbincangan yang sangat panjang lebar. Tapi nampaknya tidak ada penyelesaian yang muktamad. Ya wallahu alam, sama ada kerana kurang keberanian mereka yang punya otoriti atau menganggap itu benda yang kecil. Ketika ramai masyarakat negeri ini dahulu mempertikaikan apa hukum ketua-ketua negara Islam, pemimpin negara Islam, sama ada presiden ke, sama ada Perdana Menteri ke, bila melawat ke negara asing katakanlah, dan negara asing yang dilawati itu adalah negara kafir umpamanya, non-muslim, yang biasanya salah satu acara yang ikut protokol yang disediakan, tapi negara itu kena melawalah makam pahlawan. Di situ ada patung besar, lalu letakkanlah bunga di situ, kemudian tunduk, anggot, temenung, apa yang di apa hukumnya sampai tunduk gitu, dan nak baca, takkan nak baca Fatihah, Fatihah apa yang dibaca, nakkan Allahumma ighfir lahu, tak juga. Itu patung, bukan tak kubur. Kan? Sedangkan kita ziarah kubur pun ya hanya memohon pada, kita hanya disuruh untuk memohon pada Allah agar yang dalam kubur diampunkan dosanya, diterima amalnya, sudah.
Itu kubur Islam. Ini kita melawat bukan kubur, depan patung. Kemudian kita tunduk begitu, selepas apa? Nah, kan dulu pernah heboh sejak tahun bila itu. Apa hukumnya? Patutkah pemimpin negara kita yang bagi negara Islam melakukan itu bila lawat ke negeri asing? Sebab kalau tidak, macam mana nanti? Itu kan lawatan negara. Apa kata negara? Atau boleh dielak? Ini susahnya. Tapi sebetulnya kalau kita punya keberanian untuk mempertahankan akidah kita supaya tidak timbul rasa ragu-ragu, rasa was-was yang sebenarnya itu sudah lebih dekat. Kita telah mencapai diri kita kepada sesuatu yang haram, ya insya Allah tak ada masalah. Insya Allah negara lain akan menghormati, pemimpin negara lain insya Allah akan menghormati. Dan banyak ya yang ini. Dan alhamdulillah kita pun pernah punya sejarah itu ya dulu. Beberapa tahun dahulu ketika kita punya yang Pertuan Agung daripada Perlis, ingat tak? Kan tidak pernah pergi ke makam pahlawan kan untuk itu. dibujuk tuanku tak mau. Tuanku Raja Perlis dibujuk makam pahlawan untuk buat ini tak mau. Ya patung. Selama pemerintahan Tuanku Raja Perlis dahulu kan tak pernah ada upacara itu yang dihadiri oleh tuanku. Jadi sebenarnya ya memang serba salah kan coba. Kalau kita yang masih orang Muslim dan faham, pergi ziarah kubur tak apa. Kita doakan mereka. Ada perintahnya, ada sunnahnya. Disuruh pun, zuru, pergi ziarah kubur. Fainau tudzakirul maut, karena boleh mengingatkan kamu akan kematian. Tetapi kalau pergi ke patung, yang dia patung pahlawan, dan itu pahlawan orang kafir di negeri kafir, dan kita suruh hormat, macam mana agaknya? Inilah yang ya itulah. Jadi akhirnya kita tidak tahu apakah karena itu protokol yang mesti dipatuhi sebagai hubungan persahabatan antara dua negara, atau sebenarnya kita secara pribadi, pimpin seorang Muslim boleh memilih untuk tidak melakukannya. Itu yang saya pikir memang perlu ketegasan, perlu kejelasan apa yang mesti dipegangi oleh kita, oleh pemimpin kita. Sebab ini perkara yang bagi saya sangat serius berkaitan dengan botak kepala. Itu tradisi jahiliyah untuk membuktikan bahwa tawanan perang ini sudah kalah, menyerah, mengagungkan, merasa hina di hadapan jahiliyah. Di putaran kepala. Dan bila mereka sudah mengakui, baru mereka lepaskan. Itu yang kedua. Ketiga kedua, botak kepala hukumnya syirik. Yang ketiga, kategori yang ketiga, an-nau'ut tsalis. Kategori yang ketiga membotakkan kepala, yakni bid'atun makruhatun. Bukan ketaatan, bukan ibadah, bukan syirik, tapi bid'atun makruhah. Membotakkan kepala dikatakan sebagai bid'ah yang dibenci. Yang dibenci. Walahu suwarun katsirah. Untuk kategori yang ketiga ini ada beberapa bentuknya, ada beberapa contohnya. Botak kepala hukumnya bid'ah makruhah. Yakni bid'ah yang dibenci. Dan untuk kategori yang ketiga ini ada beberapa contoh, ada beberapa bentuknya. Contoh yang pertama, minha, saya bacakan Arabnya, lebih tepatnya ini yang dalam hadis Muslim ya. Hal qurra'si ala sabilit ta'abbudi wat tadayyuni. Hal qurra'si ala sabilit ta'abbudi wat tadayyuni. Membotakkan kepala dengan
ada tujuan beribadah dan beragama. Niatnya yakni ibadah, niatnya yakni beragama, mengamalkan ajaran agamanya. Fi ghairil mawadi'il arba'ati sabiqah, selain 4 keadaan yang disebut pada kategori yang pertama. Sempurna tahallul ihram umrah, tahallul ihram haji, akikah, dan orang yang baru masuk Islam. Selain 4 itu. 4 itu kan karena ibadah kan. Itu atas tujuan ibadah. Yang ini niatnya atas tujuan ibadah selain 4 tersebut. Sebab membutakkan kepala dengan niat ibadah itu hanya disuruh pada 4 perkara itu. Yang ini dalam kategori yang pertama itu. Selainnya tidak ada kena mengenai niat ibadah. Yaitu jika seorang membutakkan kepala ada niat ta'abbudiyah. Contohnya, kama ju'ila halqur ra'si syi'aran lis-sholihin. Nah, ini hati-hati. Ini hati-hati. Seperti umpamanya membotakkan kepala untuk dijadikan sebagai syiar bagi orang-orang soleh. Au min tamami zuhdi. Atau sebagai tanda kesempurnaan zuhud. Katakanlah kita ada grup namanya. Grup apa? Grup kajian agama. Nah, karena kita merasa telah sampai makom tertentu, makom tertentu, dah makom tinggi ini, maka salah satu cara untuk menyempurnakan kezuhudan kita, maka salah satu daripada tanda kesempurnaan kesalehan diri kita, buta kepala. Jadi buta kepala dikaitkan dengan kesempurnaan sifat zuhud. Itu kan sudah ada niat ibadah. Maka jika itulah niatnya, buta kepala dia jatuh bid'ah makruhah. Ingat, ini semua kaitannya dengan niat ini. Niat. Sebab rasa-rasanya lah. Kita ini dah lama zuhud. Kita ini dah berusaha untuk jadi orang soleh. Takkan orang soleh, orang zuhud, rambut panjang pula. Pakai minyak tancu. Tak glamour. Tak sesuai langsung. Awak kata zuhud. Rambut. Bukan main. Oh, ditrim cantik. Pakai minyak tancu pula tu. Zuhud apa ke benda? Orang zuhud rambut tak boleh panjang. Orang zuhud mana boleh rambut nampak cantik? Kena botak, katakanlah. Jadi niat botak tadi untuk sebagai tanda kesempurnaan zuhudnya. Itu mana dikaitkan dengan agama. Ini bahaya. Bahaya. Hakada kama kanatil khawarij taf'al. Hati-hati. Inilah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Ingat jamaah sekalian, orang-orang khawarij, Nabi dahulu pernah memberitahu kita bahwasanya akan ada daripada kalangan umatnya nanti yang yang agama dia masih Islam, Qur'annya, kitabnya masih Al-Quran, Tuhannya masih Allah, tapi mereka ini membaca Al-Quran tidak melepasi tekak. Mereka ini keluar daripada Islam, lepas daripada Islam seperti yang melepasnya anak panah daripada busurnya. Orang Khawarij jamaah sekalian terkenal sekali kuat beribadah, berpegang kepada hukum hakam yang mereka percayai, siapa saya yang punya fahaman agama yang tak sama dengannya, maka halal darahnya.
Orang Khawarij berpendapat seorang Muslim yang melakukan dosa besar itu hilang Islamnya. Dah jatuh kafir. Halal darahnya. Bayangkan, seorang Muslim melakukan dosa besar itu kafir. Bukan lagi Muslim. Halal darahnya. Jadi orang Khawarij menghalalkan darah seorang Muslim yang melakukan dosa besar. Kata orang Muslim, bulan Ramadan tak puasa. Halal darah dia bagi mereka. Sebab iman bagi orang Khawarij itu, iman dengan orang Khawarij itu bersifat sama ada atau tidak ada. Mereka memandang keimanan itu diibaratkan macam dinding rumah yang dibuat dengan tuh apa namanya, yang kan ada rumah pasang siap tuh yang dindingnya sekeping-sekeping, letak dah. Jadi kalau buat bilik rumah hanya perlu letakkan 4 keping dinding aja lah, letak siap. Kalau di apa namanya, diangkat tak ada dinding. Iman bagi Khawarij macam itu. Ada atau tidak ada. Tidak boleh bertambah dan tidak boleh berkurang. Berbeza dengan iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Keimanan menurut ahli sunnah wal jamaah ini ibaratnya macam dinding rumah yang tersusun daripada batu bata. Satu disusun boleh naik. Atau jadi iman boleh naik, boleh turun, gitulah. Itu pahaman ahli sunnah wal jamaah. Khawarij tidak. Iman tuh ya sama ada atau tidak ada. Sebab itu kalau orang mukmin disuruh sholat tak mau sholat, dikafir. Orang mukmin suruh puasa tak mau puasa, dikafir. Kekal dalam neraka, halal darahnya. Itu ciri Khawarij. Ciri Khawarij. Dan Nabi telah memberitahu kita, walihada waroda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah datang ada warid daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sifatil Khawarij. Nabi pernah memberitahu kita tentang sebagian sifat Khawarij. Apa sifat Khawarij kata Nabi dalam Bukhari Muslim? Simahum at-tahliq. Simahum at-tahliq. Ciri-ciri mereka itu yakni at-tahliq. Membotakkan kepala. Mencukur habis. Licin rambut dia. Botaklah. Tahliq. Sehingga botak kepala itu dijadikan simbol kesalehan mereka. Simbol kesalehan mereka dikaitkan dengan agama. Maka membotakkan kepala seperti itu jatuh bid'ah yang mungkarah. Berdosa. Sebab tadi saya katakan, membotakkan kepala yang ada kaitan dengan agama hanya ada 4. Tolong diingat betul-betul. Botak kepala yang ada kaitan dengan agama itu hanya ada 4 lah. Tahallul ihram, ihram tuh, umrah atau haji, akikah dan orang beragama Islam. Si Khawarij tidak. Botak kepala itu dikaitkan dengan kesempurnaan. Kesalehan dirinya. Jika itu niat dia, maka hukumnya dah jatuh bid'ah. Apa kata Imam Al-Qurtubi tentang hadis Nabi simahum at-tahliq ini? Saya bacakan selepasnya. Qala Al-Qurtubi, seorang ulama Islam yang tersohor
berasal daripada Andalusia, Espanyol, Espana, Spain. Dia adalah orang asli sana, besar di sana, tepatnya di Cordoba. Karena dia orang Cordoba, maka gelarannya Al-Qurtubi. Al-Qurtubi, karena dia orang Cordoba. Zaman keemasan Islam. Qauluhu simahum at-tahliq. Sabda Nabi yang berbunyi simahum at-tahliq. Tanda orang-orang Khawarij itu yakni membotakkan kepala, mencukur rambutnya hingga licin. Dan mereka anggap itu adalah simbol ubudiyah. Simbol zuhud. Atau apa sajalah yang dengan agama. Ai ja'ala dzalika alamatan alahum ala rafdihim zinatal dunya. Masya Allah. Orang-orang Khawarij membutakkan kepala itu, yakni mereka jadikan ia sebagai alamat, tanda bagi mereka ala rafdihim zinatad dunya. Tanda bahawa mereka ini telah menolak perhiasan dunia. Sebagai simbol. Tanda, alamat. Supaya orang tahu bahwa dirinya yakni ahli zuhud, zahid, yang sudah tidak lagi kisah tentang kehidupan dunia, nikmat yang diberikan di dunia ini, kepalanya dibotak. Jadi botak kepala bukan pasal ada alasan lain, bukan pasal tahalul, bukan pasal itu, bukan pasal bla bla, bukan. Bukan karena mengagungkan selain Allah, tidak, tapi sebagai simbol kesempurnaan sifat zuhudnya. Simbol bahwa dia sudah tinggalkan dunia dan isinya. Ingat jamaah sekalian, orang-orang kafir jahiliyah, apabila mereka melakukan tawaf sekeliling Ka'bah, mereka tidak berpakaian walaupun hanya sehelai benang. Tanpa busana. Itu yang dilakukan oleh jahiliyah. Apa alasan mereka tidak berpakaian semasa mereka tawaf memuliakan Ka'bah? Alasan mereka tidak layak, tidak sepatutnya seorang manusia hamba yang lemah memuliakan rumah Allah, memakai pakaian yang pernah digunakan melakukan maksiat. Wow. Jadi tawaf mesti betul-betul dalam keadaannya yang masih asli. Yang masih asli, belum ada, tak boleh ada pakaian yang melekat pada tubuhnya, sebab mungkin pakaian yang ada dua itu pernah dipakai ketika ia melakukan maksiat. Jadi itu simbol keagamaan. Telanjang itu dianggap sebagai simbol keagamaan. Jadi kesalahan orang kafir Quraisy banyak. Satu, tawaf dengan telanjang itu sudah salah. Sudah salah. Telanjangnya itu sendiri sudah salah. Karena sudah jatuh tadi. Kalau dalam agama dipanggil bid'ah. Walhal dalam agama kita kan tidak semua perbuatan tanpa baju ini dosa. Kan tidak. Orang boleh tidak pakai baju ketika mandi. Kan tidak dosa. Kan tidak dosa kan. Tidak dosa. Dan sebagainya. Jadi itu mereka botak kepala, Khawarij botak kepala sebagai simbol bahwa mereka ini sudah tolak dunia dan isinya. Wasyi'aron, dan itu adalah syiar bagi mereka, liyu'rafu bihi, supaya mereka ini dikenal oleh orang ramai bahwa mereka ini orang-orang yang sudah tidak lagi
terpesona dengan kehidupan dunia. Dengan kehidupan dunia. Tengok. Masya Allah. Hadza minhum jahlun. Inilah salah satu contoh kebodohan mereka. Inilah kebodohan yang ada pada mereka. Wabtida'un minhum fi dinillahi syai'an. Dan juga mengada-adakan dalam agama Allah sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khulafaur Rasyidin dan pengikut-pengikut baginda. Itu ulasan Imam Al-Qurtubi. Tradisi membutakkan kepala yang dilakukan oleh orang Khawarij bukan hanya masa ihram, bukan hanya masa akikah, bukan karena hendak memuliakan selain Allah, tapi sebagai simbol kezuhudan diri. Simbol kesempurnaan kesalehan diri. Simbol bahwa dirinya sudah termasuk golongan orang-orang yang tinggalkan kehidupan dunia dan isinya. Maka hukum membutakkan kepala seperti itu termasuk bid'ah mungkarah. Dosa besar juga. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Hadisnya jawasian, hadisnya secara lengkap, yakni berikut ini. Ini hadis yang berkaitan dengan Khawarij yang secara penuh ya. Saya bacakan itu. An Abi Sa'id Al-Khudri. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Anas bin Malik. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi ummati ikhtilafun wa firqah. Akan berlaku perselisihan dan perseteruan dalam umatku, kata Nabi. Nanti di kalangan umatku akan berlaku permusuhan, perselisihan, perseteruan antara mereka. Qaumun yuhsinunal qil wa yusi'unal fi'al. Ada di antara mereka nanti ya, yang pandai membaca Al-Quran. Itu terjemahannya apa ya? Terlepas itu. Qaumun yuhsinul qil itu belum. Ya. Qaumun mana mereka itu satu kaum yang yuhsinul qil. Ucapannya dicantik-cantikan. Tidak ada yang salah apa yang diucapkan. Ucapannya baik, hasan belaka. Hebat ucapannya. Tetapi wayusi unal fi'lah. Tapi perangainya buruk sungguh. Ucapan agamanya cantik. Tapi perbuatannya buruk sungguh. Tak buruk macam mana? Melihat orang mukmin yang tak sholat, halal darahnya. Jadi membunuh sesama muslim itu benda yang membunuh orang muslim yang mengkafirkan orang muslim itu perbuatan biasa bagi Khawarij. Kita takut, pada fahaman ini sangat menakutkan. Dan mungkin yang berlaku di belahan bumi sekarang ini, muslim membunuh muslim itu karena dirasuki penyakit ini, apa fahaman ini. Melihat muslim yang lain itu sudah bukan muslim lagi. Sudah halal darah dia. Ucapannya qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala. Tapi karena perangainya buruk. Apa puncanya? Puncanya yaqra'unal Qur'an. Mereka ini kata Nabi rajin membaca Al-Quran.
rajin istiqomah baca Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, qala Ta'ala. Tapi la yujawizu taraqiyahum. Mereka tidak tidak melepasi, bacaan mereka itu tidak melepasi tekhak mereka. Artinya apa? Ya, karena tidak pahaman mereka tidak sebagaimana yang semestinya, sehingga perbuatan mereka sama sekali bercanggah dengan Quran yang dibaca. Tapi bab rajin baca Quran, iya. Bab rajin sholat, iya. Bab rajin menjaga hukum hakam agama, iya. Tetapi perbuatan mereka khasnya bila memandang orang Islam lain yang tidak punya pahaman Islam seperti mana mereka anggap sebagai orang bukan Islam. Yamrukuna minad-din muruqas sahmi minar ramiyah. Nabi kata mereka lepas daripada Islam sebagaimana anak panah lepas daripada busurnya. Masya Allah. Mereka masih mendakwa orang Muslim. Bahkan mereka mendakwa dirinya Muslim yang sebenar. Tapi Nabi kata, mereka sebenarnya sudah lepas daripada Islam. Sebagaimana lepasnya anak panah daripada busurnya. La yarji'una hatta yartadda ala. Hingga mereka tidak dapat kembali pada Islam hingga anak panah itu kembali pada busurnya. Mungkinkah anak panah yang dilepaskan daripada busurnya patah balik? Saya pikir tidak adalah anak panah macam bumerang itu. Jadi macam mustahil nak kembali semula ke dalam Islam. Hum syarrul khalqi wal khaliqah. Nabi kata. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk dan seburuk-buruk ciptaan Tuhan. Subhanallah. Tuba liman qatalahum wa qataluhu. Beruntunglah orang yang membunuh mereka atau orang yang dibunuh oleh mereka. Nabi memberitahu golongan Khawarij itu seburuk-buruk makhluk Allah. Beruntung sesiapa yang berjaya memerangi mereka atau beruntung orang yang dibunuh oleh mereka. Karena kalau dibunuh mereka namanya syahid. Membunuh mereka itu adalah jihad fisabilillah. Yad'una ila kitabillah. Tengok. Mereka ini rajin menyeru, mengajak orang kembali kepada kitab Allah, tapi walaisa minhu fi syai'in. Tapi justru mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Mereka hanya menyeru orang kembali pada Al-Quran, tapi tidak ada satu pun perbuatan fahaman mereka yang betul tentang Quran. Man qatalahum kana aula billahi minhum. Sesiapa yang memerangi mereka lebih baik di sisi Allah daripada mereka. Panjang lebar Nabi menceritakan tentang sifat Khawarij, lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, masih mahum. Apa tanda mereka itu ya Rasul?" Tadi sifat-sifatnya engkau dah jelaskan. Mungkin mereka ini ada tanda pengenalan khas sehingga kami mudah mengenalnya. Qala, Nabi bersabda, tanda mereka, sima mereka jadi at-tahliq. Botak kepalanya, membotakkan kepala. Karena botak kepala itu sudah mereka jadikan sebagai syiar. Sudah menjadi syiar, simbol, alamat kesalehan diri. Alamat kesempurnaan zuhud. Tanda bahwa supaya orang lain tahu bahwa mereka ini orang-orang yang sudah tanggalkan
Buang jauh-jauh dunia dan isinya. Dunia dan isinya. Ini contoh pertama. Botak seperti itu dengan niat sebagai simbol kesalihan diri, ta'abudi, bid'ah mungkarah. Contoh yang lain, contohnya wa minha ma yaf'aluhu ba'dun nas min amrit ta'ib ayahluqa ra'sahu wa hadha bid'ah lam yaf'alha ahadun minas sahabah wat tabi'in lahum bi ahsanin wala ahadun min a'immatil muslimin. Contoh yang lain, membotakkan kepala yang jatuh, bid'ah, sebagai bid'ah mungkarah. Yakni orang membotakkan kepala, jadi membotakkan kepala yang masuk kategori bid'ah ini adalah perintah dari sebagian orang kepada orang yang bertaubat untuk membotakkan kepalanya. Untuk membotakkan kepala. Katakanlah ada orang berdosa. Katalah ada orang berdosa. Lalu ia bertaubat. Lalu orang bertaubat. Kemudian ada orang menyuruh dia. Taubat awak ni tak akan sempurna selagi awak tidak butakkan kepala. Ini orang mukmin ya, ini maksudnya orang mukmin berdosa. Kemudian bertaubat. Dan dia yakin taubatnya tidak akan sempurna selagi dia belum membutakkan kepalanya. Dia pun butak kepala lah. Jadi membutak kepala itu karena yakin taubatnya tidak sempurna tanpa butak kepala sebagai penutupnya. Nah, membutakkan kepala dengan tujuan seperti itu jatuh bid'ah mungkarah. Nabi tidak pernah menyuruh orang Muslim yang bertaubat untuk butakkan kepala. Sahabat Nabi yang dipulau oleh Rasulullah atas perintah Allah selama 50 hari. Dinyatakan dalam surah At-Taubah. Setelah turun ayat yang menyatakan taubat mereka diterima oleh Allah. Nabi tak suruh dia botakkan kepalanya. Ini bid'ah. Adapun orang kafir yang baru memeluk agama Islam, botak kepala dapat pahala. Tengok. Beza ya. Orang kafir memeluk agama Islam, kemudian botak kepala itu ibadah. Orang mukmin yang berdosa, kemudian bertaubat, dan dia yakin taubatnya tidak akan diterima oleh Allah selagi belum botak kepala, lalu dia pun botakkan kepala. Itu bid'ah. Nah, itu kategori yang ketiga. Botak kepala hukumnya bid'ah. Supaya boleh ingat, botak kepala yang pertama hukumnya kurbah, taat, ibadah, dapat pahala. Kategori kedua, botak kepala jatuh syirik. Dan yang ketiga, botak kepala hukumnya jatuh bid'ah. Walha botak kepala sama kalau kita lihat dari segi zahirnya sama aja. ABC botak kepala. Ya cukur habis kepala botak. Rupanya tidak. Sama hukumnya. Bergantung apa tujuannya, sempena apa dia botakkan kepalanya. Baik. Kategori yang keempat. Hukum membotakkan kepala kategori yang keempat. An-nau'ur rabi'. Muharramun. Oh, Masya Allah. Hukum botak kepala yakni haram. Haram. Memanglah bid'ah itu haram, jamaah sekalian, syirik pun haram juga. Tapi dari segi kategorinya, ia haram, bukan bid'ah.
Bid'ah tadi kan dikaitkan dengan agama, mengada-adakan. Hukum botak kepala yang keempat, kategori keempat adalah haramun. Walahu iddatu suwar, dan dalam hal ini ada beberapa contoh. Botak kepala hukumnya haram, ada beberapa contoh. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, halqu sya'ri 'indal musibati bimautin qaribin wa nahwihi. Saya bacakan saja hadisnya ya Mas sekalian ya, nanti artinya sudah ada nih. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas soliqati as-soliqati wal haliqati al-haliqati was-saqqati. Bagi baris kalau tak boleh baca. Bari'un minas as-soliqah al-haliqah dan asyaqqah. Hadis sahih riwayat Muslim. Apa itu al-haliqah? Al-haliqatu hiya allati tahluku sya'raha 'indal musibati. Al-haliqatu hiya allati tahluku sya'raha, tahliku ya, bukan tahlu. Allati tahliku sya'raha 'indal musibah. Was-saliqah, saliqah ialah allati tarfa'u sautaha bil waili wattuburi wa nahwi. Dan asyaqqah, syaqah ialah allati tasukku siyabaha. Baik, sekarang terjemahannya. Kategori yang keempat yakni botak kepala hukumnya haram. Apakah yang termasuk ini, perkara ini, botak kepala hukumnya haram? Contoh yang pertama. Membotakkan kepala tatkala tertimpa musibah berupa kematian kerabat atau seumpamanya. Orang botak kepala dia sempena kematian ahli keluarga. Ya, mungkin sebagai tanda berkabung agaknya, tanda sedih umpamanya. Ahli keluarga yang disayang meninggal, untuk menunjukkan kesedihannya, untuk menunjukkan bahwa dia itu tertimpa musibah, sama ada musibah kematian atau apa sajalah, botak kepalanya. Hadis Abu Musa al-Ash'ari, dia berkata Rasul SAW bersabda, sesungguhnya Rasulullah SAW berlepas diri. Mana tidak terlibat, berlepas diri, bebas. Daripada satu as-soliqah. Soliqah yakni orang yang wanita yang meraung-raung. Wanita yang memekik, meraung-raung karena kematian ahli keluarga. Ya, bahasa kita merataplah. Menangis yang kuat sambil bercakap yang bukan-bukan, sambil menyebut-nyebut kebaikan si mati, sambil macam salah. Itu panggil soliqah. Yalah macam manalah dia tu matilah, tak sangkalah dia budak yang baik. Budak yang baik, cerah masa depannya. Kenapa mati pula? Tak tahu pula yang dia rupanya nak meninggal. Permintaan terakhir dia minta putu mayam, tekilan aku tak tunaikan. Disuruh sampai menangis di bilik, tak nak mandi, tak nak itu. Ini namanya soliqah. Sebut-sebut kebaikan si mati. Lalu dia menyesali dirinya, habislah aku, lebih baik aku pun matilah daripada hidup sebatang kara.
Siapa lagi lah teman untuk aku bercakap? Tak ada lagi lah orang yang sebaik dia. Sekarang aku hidup lebih baik aku mati, habislah ini habis. Itu namanya soliqatun. Suara. Yang keduanya, Nabi juga bebas daripada al-haliqah. Haliqah yakni orang yang membotakkan kepalanya. Sempena musibah. Orang yang botakkan kepalanya sempena musibah. Sempena berlaku musibah. Musibah kematian. InsyaAllah dalam agama Islam tidak adalah. InsyaAllah dalam agama orang Islam tak adalah. Bila salah orang ahli keluarganya meninggal, lalu dibotak kepalanya. InsyaAllah tidak ada. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Yang ketiga, Nabi bebas daripada as-saqah. Saqah itu yakni orang yang mengoyak-oyak bajunya tatkala tertimpa musibah. Koyak baju, pukul pipi, dan sebagainya, pecahkan pinggan mungkin. Pecahkan pinggan, dan sebagainya lah. Baling apa yang ada depannya. Ketiga-tiga itu sebenarnya kaitannya dengan niyahah, meratap. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Yang kedua, yang kedua tadi, yang ketiga tadi, yakni hukumnya bid'ah. Kalau dilakukan oleh orang Islam lah. Tapi kalau dengan orang kafir memang lah. Kafir itu sendiri pun dah dosa. Ini tak ada kan. Sebab kan ada kan, ya maskan, minta maaf, ialah saudara-saudara yang kufur, bukan Muslim, non-Muslim. Ya. Mungkin sempena apa biasanya, taipusam apa. Kan ada saudara-saudara kita di Malaysia yang beragama Hindu, sempena taipusam, dah pikul sana, dah pikul kawadi, cucuna. Lepas itu kan, butak kepala. Kenapa dia butak kepala? Ya, sebagai tanda bahawa dia sudah tak ada dosa. Dosanya gugur. Kan tadi sudah pikul apa, sudah cuta. Itu agama mereka. Jadi kalau ada orang Islam lah berdosa, kemudian ingin bertaubat, dan dia punya keyakinan taubatnya tidak sempurna, dosanya tidak dapat diampuni dengan sempurna selagi dia belum butak kepala, kemudian dia butakkan kepala, maka dia sudah jatuh bid'ah. Tidak sabar terhadap musibah yang menimpa, sama ada musibah kematian atau musibah apa saja. Dan untuk mengekspresikan ketidakmampuannya bersabar, dibutakkan kepalanya. Tanda yang dia berkabung kan, tanda berkabung lah, tanda dia sedang berkabung, tanda dia sedang sedih, tanda botak kepala, itu hukumnya haram. Jadi botak kepala sebagai simbol kesedihan, simbol bahawa dia tidak sabar, memberitahu pada orang lain yang dia itu sedang ditimpa musibah. Botak kepala dah jatuh haram. Ya, jatuh haram. Ini tidak boleh dilakukan nih. Ya. Nabi berlepas diri dalam ini. Ya. Ini kaitan kematian. Dalam hadis ini dikaitkan dengan kematian. Merataplah. Koyak baju sudah pastilah. Meraung-raung, memekik-mekik, menyebut kebaikan si mati. Ya. Sambil menyesali dirinya sendiri. Lebih baik aku pun matilah. Baik aku. Susahlah. Tidak dibenarkan. Wa dzakara Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah fi zawajir 'anil iqtirafil kabair al-kabirah as-sabi'ata asyrah ba'dal mi'ah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitab beliau Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, menjauhi diri daripada melakukan dosa-dosa besar. Itu karangan
Imam Ibnu Hajar, yakni dosa besar yang ke 117. Oh, salah. 117, dosa besar yang ke 117. Bukan yang ke 17 itu, 117. As-sabi'ah asroh ba'dal mi'ah. 17 selepas 100, mana 117, kurang 1 ya. Apa dianya? Halqus sya'ri indal musibah. Botak kepala ketika berlaku musibah. Itu disenaraikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, termasuk dosa-dosa besar. Masya Allah. Botak kepala jatuh dosa besar. Subhanallah. Astagfirullah. Qala, kata Ibnu Hajar, li'anna dzalika yus'iru is'aran dhahira bisukhti. Karena yang sebenarnya itu yus'iru is'aran dhahiran bisukhti. Ya. Karena sebenarnya itu yakni menampakkan dengan jelas kekesalan dirinya, kemarahan dirinya, wa adamir ridha bil qada, dan tidak ridha terhadap qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai tanda protes kepada Allah, tanda tak puas hati kepada Allah, tanda tidak ridha kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpanya, ia botakkan kepala. Hukumnya haram karena ia termasuk dosa besar. Karena ia termasuk dosa besar. Itu botak kepala, cukur kepala, rambut yang jatuh haram. Contoh nomor 1. Contoh berikutnya, cukur rambut atau apa ya, yang jatuh haram. Itu nomor 2. Halqur ra'si ala sabilit tashabbuhi bil kuffari awil fussaqil ladzina istaharu bihalqi ru'usihim. Yang kedua yakni membotakkan atau mencukur rambut kepala ala sabilit tasabuh, dalam rangka hendak menyerupai orang kafir, bil kuffar wal fusaq, atau orang fasik. Alladzina istaharu bihalqi ru'usihim, yang mereka itu kenal dengan membotakkan kepala mereka. Warubama ja'ala alaihi zaitan mu'ayyanan mislahum, dan kadang menyapukan minyak pada rambut dengan minyak tertentu agar serupa dengan mereka. Au khaffafahu jiddan minal janibain wa jalu tawilan fil wasat, atau menipiskan rambut di dua sisi kanan kiri dan membiarkan rambut di tengah kepala memanjang. Fahadha kulluhu tusabbil muharram. Semua ini adalah menyerupai perbuatan yang diharamkan. Dalam bahasa agama, dalam istilah Nabi, namanya al-qaza'u. Ya. Cukur rambut yang haram hukumnya, dalam bahasa istilah Nabi dipanggil al-qaza'u. Qaf, zai, ain. Qaza'. Al-qaza'. Apa itu al-qaza'? Di bawah itu sudah saya cantumkan hadisnya. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu an. Ini haram ini, hati-hati ini. Jadi kalau kita punya, tolong ditegur ya. Kalau berlaku pada family kita, tolong ditegur. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa Nabi SAW naha anil qaza'i. Nabi melarang cukur rambut, gunting rambut, qaza'. Qala Abdullah bin Umar kemudian bertanya pada Rasul. Berkata, qultu li Nafi', lalu aku bertanya pada Nafi' yang memberikan hadis ini, wa mal qaza'. Hai Nafi', kamu dengar pada Nabi melarang qaza'. Qaza' itu apa dia? Al-qaza' itu apa? Qala, qaza' itu dulu Nabi beritahu yakni yuhlaku ba'dir ra'sis sabi wa yutraku ba'dun. Hadis sahih riwayat Muslim. Qaza' itu yakni kita mencukur rambut. Rambut orang ke, rambut sendiri ke, kanak-kanak ke, dewasa ke, sebagian dan membiarkan sebagian yang lain. Contoh macam fashion punk, kanan kiri pendek, licin, tengah panjang. Itu haram itu. Itu haram. Atau botak semuanya, belakang botak, depan, atas dahi, adalah setopok rambut dia. Itu haram. Jadi sekarang ada fashion kadang-kadang Masya Allah, ditipis sangat kanan kiri, tipis sangat. Lepas itu atas pula dipanjang. Jangan. Kalau nampak seperti itu, ya mas sekalian, tolonglah. Yang panjang terlebih panjang. Jadi tidak seimbang. Yang bagian atas panjang, tapi kanan kiri tipis. Yang panjang tolong disuruh pendekkan. Supaya tidak termasuk perbuatan al-qaza'u. Sebab ini haram. Atau mungkin tengah dibotakkan. Tengah botak, kanan kiri panjang. Pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Fashion apa tu? Tengah botak, kanan kiri panjang. Tak tahulah Quran. Dulu ada tu kalau di kampung-kampung, macam apa ya? Ada orang itu fashion tuyul itu. Fashion gunting tuyul. Tuyul tu botak kepala dia, lepas tu rambut dia sikit aja kat atas dahi dia. Kata iki setopok kecil sikit. Bentuk pang. Itu haram semuanya itu. Melicinkan sebagian kepala dan membiarkan yang lainnya. Bahasa hadis panggil qaza'. Itu menyerupai. Itu identiti orang kafir. Ya mas sekalian, ya saya yakin jamaah pasti punya pengalaman yang lebih luas. Ketika dulu belajar hadis ini, agak lama saya bingung juga. Macam mana itu menyerupai orang kafir? Apa orang kafir menyukur itu? Sebab kami tidak lihat waktu masa belajar, tak ada orang kafir buat cukur rambut seperti itu. Dan Nabi kata, man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menjadi satu kaum, maka dia sama dengan kaum mana mereka. Saya yakin jamaah yang telah menjelajah banyak negara, khasnya Yahudi ya. Khasnya Yahudi. Rupanya itu yang membudayakan fashion rambut seperti itu. Kanan kiri pendek, licin, atas dibiarkan memanjang. Walaupun tak sampai bentuk alapang, itu adalah Yahudi. Pelopornya ini anak muda Yahudi. Dulu saya memang agak susah menghadis ini, tapi Masya Allah setelah berkesempatan melihat sendiri, boleh dikatakan majority pemuda-pemuda, anak muda khasnya, anak muda Yahudi. Yakni di Jerusalem tuh. Di Jerusalem, di Hebron, yang anak muda. Macam itu fashion dia. Baru saya, Masya Allah, patutlah Nabi 14 abad yang lalu telah melarangnya. Yang sekarang jadi tren karena anak muda, gede-gede gunting rambut. Jadi kalaulah itu berlaku pada anak saudara kita, kalau kita dibaca, tolong ditegur. Kalaulah kanan kiri terlalu pendek nipis, kemudian atas dipanjangkan, tolong untuk dipendekkan. Itu
termasuk al-qaza'u. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa mencukur rambut seperti qaza itu ada 4 macam. Kan? Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa mencukur rambut seperti qaza itu ada 4 macam. 1, mencukur rambut kepala sehingga habis di beberapa tempat dan tidak mencukur sebagian yang lain. Ya, itu apa? Sebagian botak, sebagian yang dibiarkan. Jelas itu. Kedua, rambut bagian tengah dicukur habis dan dibiarkan bagian samping kanan kiri. Tak tahu itu fashion apa itu. Kok ada orang buat fashion rambut macam itu. Tengah kepala botak, kanan kiri bio gitu. Atau yang ketiga, rambut bagian samping kanan kiri dicukur habis, pendek dan dibiarkan bagian tengah. Nah, ini mungkin yang tren. Ini mungkin yang tren. Yang keempat, rambut bagian depan dicukur habis dan dibiarkan bagian belakang atau sebaliknya. Depan dicukur habis, belakang dibiarkan. Atau mungkin semua dicukur habis, bagian depan dibiarkan sedikit. Dan sebetulnya karena mungkin apa yang berlaku sekarang belum ada pada zaman Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim tak sebut, tapi termasuk ini membatik, melukis kepala. Cukur rambut tapi dilukis, digambar. Lah gambar apalah di itu tidak dibenarkan itu. Itu haram hukumnya jamaah sekalian. Rambut dipendekkan lalu dilukis lah, dibuat macam lukisan lah, gambar apalah ini. Jadi dari kejauhan macam kepala orang tuh macam batik. Itu dilarang dalam agama. Itu termasuk qaza. Itu yang Nabi maksudkan tadi. Dicukur, dihabis sebagian, dibiarkan yang lain. Dicukur sebagian. Kan itu jadi fashion itu, di mana kata anak muda yang itu. Tahap apa tujuannya? Tahap apa tujuannya? Dan as-sababu fin nahyi 'anil qaza'i annahu taswihun lil halqi. Wakila innahu zai ahlu syirki, wakila innahu ziyul yahud adibas alal muslim. Sebab diharamkannya, kata ulama, qaza itu yakni karena taswihun lil khalqi. Itu adalah perhiasan ahli syirik. Itu adalah perhiasan Yahudi. Itu yang pasti. Itu perhiasan ahli syirik, itu perhiasan Yahudi. Yahudi. Jadi sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas, ia adalah haram hukumnya. Dan kalau kita lihat kadang-kadang fashion yang ditawarkan oleh kedai gunting rambut, macam-macam. Macam-macam. Jadi Islam ini agama yang sangat sempurna. Lengkap. Hatta macam mana kita nak menghias diri. Itu pun ada peraturan yang perlu dipatuhi oleh kita. Yang perlu dipatuhi oleh kita. Walaupun pada dasarnya hadis yang awal-awal kita pelajari tempoh hari sebagai mukadimah, man kana lahu sya'run falyukrimhu, kata Nabi dalam hadis Abu Daud, sesiapa saja yang punya rambut, hendaklah ia muliakan. Merawat rambut, menjaga kebersihannya, menjaga kekemasannya, itu adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi. So, kita punya rambut ini boleh menjadi sarana untuk kita mendapatkan, menambah pahala, tapi dengan rambut ini juga boleh menjadi asbab kita mendapatkan dosa. Subhanallah.
Dengan rambut, pasar rambut, kita boleh dapat dosa. Kalau kita tak pandai mengaturnya, dengan rambut juga kita akan dapat pahala. Cari agama di mana saja di dunia ini dahulu hingga sekarang yang agama samawi atau bukan samawi yang mengatur masalah macam mana nak mendandan rambut. Tidak ada selain agama Islam. Selain agama Islam. Dan Islam telah membagi dengan pembagian yang sangat-sangat jelas pembagiannya. Antara ibadah dan syirik. Bayangkan. Antara ibadah dan syirik. Antara yang ada yang bid'ah, ada yang haram. Itu kan pembagian yang Masya Allah, itu sangat sangat jelas sekali pembagiannya. Ya. Hingga yang keempat itu yang kita pelajari itu. 1, 2, 3 dan yang keempat. Jamaah sekalian, mungkin ada yang ditanyakan, saya beri peluang. Karena masih ada 2 lagi, dan 2 itu nanti ada panjang lagi. Pertanyaan mungkin bagaimana, sebab mungkin ada orang bernazar nak botakkan kepala. Biasa dengar, nazar nak botak kepala. Itu paling banyak tuh. Apa kalau pasukan pilihan saya Selangor menang, saya nazar nak botak kepala. Ada kadang itu. Dan diraikan pula. Macam mana apa hukumnya? Botak kepala. Atau apa katalah hukum orang botakkan kepala karena ya mudahlah merawatnya. Taklah selalu jumpa pergi ke rambut apalagi apa mungkin untuk ada sakit kepala botak aja senang. Nah, itu nanti belum masuk dalam 4 tadi ya. Nanti ada tambahan di bawah itu nanti ada panjang pembicaranya. Nah, yang terakhir, yang kelima dan yang keenam itu masih ada pembicaraan yang perlu dijelaskan tadi. Hanya secara ringkasnya, itulah kesimpulan penting. Siapa yang Allah anugerahkan rambut, tolong dirawat. Merawat rambut, menjaga rambut itu ibadah. Jika kita terpaksa mengguntingnya atau bahkan membotakkannya, ini sudah ada hukumnya. Ada botak kepala yang dapat pahala, contohnya dalam 4 perkara itu. Ada botak kepala yang jatuh syirik, paling na'udzubillah. Ada yang botak kepala jatuh bid'ah, mungkarah. Dan ada botak kepala yang hukumnya jatuh haram. Itu perlu dan bagi kita, insya-Allah yang perlu kita waspada selalu, khasnya lah anak-anak muda, mungkin kita punya saudara mara, jadi yang keempat itu apa dipanggil al-qaza'u itu. Fese rambut, gunting rambut yang tak seimbang panjang pendek di kepala itu. Bagian yang tertentu, bagian kepala tertentu terlalu pendek, bahkan botak hingga licin, sementara yang dipanjang. Yang biasanya atas panjang, tapi kanan kiri pendek. Atau mungkin dipendekkan semua, kemudian dilukis. Dilukislah gambar apalah, huruf apalah, digini, kota sikit, batik. Akhirnya dari jauh nampak macam apa, macam tile ke apa. Macam tile petak sana, petak sini. Itu dilarang. Atau dahulu pernah terkenal, saya ingat dahulu, mungkin zaman pun ingat, ketika ada dahulu FIFA World Cup di Jepun dan Korea dulu kan. FIFA World Cup di Jepun dan Korea tahun bila itu. Yang jadi juaranya Brazil melawan Germany ke mana? Ya, Brazil Germany ke apa? Yang jadi hero dia yakni Ronaldo tuh kan. Ronaldo Brazil. Kan PC rambutnya botak, yang depan ada satu lah setompok, satu tapat. Itu namanya qaza, itu haram. Tapi Masya Allah, masa itu karena dia hero pujaan dunia.
Kemudian pasukannya pula jadi juara dunia. Ada pula dahulu di negeri kita pun yang macam itu. Ya, akhirnya ada PSG baru, negeri baru akhirnya terpaksa melayan. PSG Ronaldo itulah kan. Dia tak tahu benda itu diharamkan oleh agama. Ya, agama. Nak katakan cantik, tak cantik. Jadi jangan. Kalau ia pun yang lain itu katalah pendek, ada yang lain ada rambutnya, jangan terlalu panjang. Ya, lebih kurang. Gitulah. Pendek-pendek semua, panjang-panjang semua, ataupun jangan sekali-kali qaza'u. Itu haram dan tidak ada perbedaan pendapat ya. Saya katakan lagi bab haramnya qaza', haramnya tadi yang jatuh syirik, dan masuk tadi yang ibadah itu tidak ada perbezaan. Saya sampaikan ini jamaah sekalian, hingga poin yang keempat ini, kata yang ini, tidak ada perbezaan ulama. Mungkin nanti ada yang kelima dan yang terakhir itu baru ada perbezaan. Yang saya sampaikan, yang kita pelajari satu yang empat ini, tidak ada perbezaan pendapat. Semuanya punya pendapat yang dipanggil ittifaqul ulama. Ulama. Mereka membagi yang seperti itu. Ya. Jadi itulah mudah-mudahan menjadi panduan bagi kita. Jika paling tidak kalau kita tidak butakkan kepala untuk mendapatkan pahala karena kita tidak sedang ihram, karena kita dahulu sudah akikah, karena kita pun bukan baru masuk Islam, mana butak kepala atas alasan taat, tak adalah bagi kita. Untuk kita sekarang ini, kita tak punya lagi kesempatan butakkan kepala untuk mendapatkan pahala, tidak adalah. Sebab tahalul pun tidak. Kecuali kalau kita tahalul. Ada peluang tapi untuk tahalul. Untuk nomor 2, akikah, sudah. Takkan nak baru masuk Islam pun juga tidak. Jadi kalaupun kita tidak ada peluang untuk dapatkan pahala dengan cara membutakan kepala, karena tidak sedang umrah atau haji, rawat rambut itu elok-elok. Jaga elok-elok. Karena menjaga rambut, merawat itu termasuk sunnah Nabi. Nah, itu pun pahala juga. Jadi dapat pahala bukan hanya dengan puasa saja. Dapat pahala bukan hanya dengan tolong orang saja. Merawat rambut. Yang kusuk disisir rapi, dirapikan panjang pendeknya. Ya. Kalau kering katalah mungkin ya dibagi apalah minyak. Kalau gatal ya sempo elok-elok umpamanya. Itu sunnah Nabi. Hadisnya sahih. Senang ya jadi orang Muslim. Hanya kalau saya merawat, jangan berlebihan. Nah ini yang dilarang. Nabi kata ghibat saja. Janganlah satu hari 3 kali pergi salon, menghabiskan sekali pergi 500. Kalau 3 kali kan dah 1.500 satu hari, 1 bulan. Nah, janganlah sampai itu dah berlebih itu. Itu dah diharamkan oleh agama. Bukan mendandannya yang haram, tapi israfnya. Nah, israfnya yang diharamkannya. Jadi mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan menambahkan pemahaman bagi kita yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang silap diri sendiri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang diridainya dan kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan setiap ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Dengan begitu insya-Allah ketakwaan dan ubudiyah kita bertambah. Diharapkan semakin bertambah. Itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr
innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.